Alhamdulillah wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqril qur'ani ma muhibbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Ahbul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Fattah MPhilI yang akan melanjutkan pembahasan tentang Ulumul Quran. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan berlangsung hingga tibanya waktu syuruk. Untuk itu marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Fattah MPhilI kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa rasulina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hawiyah narun hamiyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amalu au kama qala fi riwayah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para masyayikh, para alim ulama, para jamaah yang hadir di masjid tercinta niki, Masjid Islamic Center Hubbul Waton Nusa Tenggara Barat, dan segenap pendengar radio RRI Pro 1 Mataram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tanpa terasa kita kembali memasuki bulan yang selalu dinantikan oleh umat Islam, yakni bulan Rabiul Awal. Pada hari Senin niki tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 September 2023 Miladiah. Dalam konteks masyarakat di Nusa Tenggara Barat, hari ini Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kita merupakan hari terakhir beliau menjadi pemimpin dalam 5 tahun terakhir ini. Agama mengajarkan kita mendoakan agar para pemimpin kita diberi kesehatan, keafiatan, seluruh amal yang telah beliau lakukan akan diterima oleh Allah menjadi amal ibadah, dan kita juga wajib bersyukur. Sekali lagi, kita wajib bersyukur karena adanya para pemimpin kita ini, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diantaranya melalui tangan, melalui pemikiran, melalui ikhtiar-ikhtiar mereka. Salah satu kelebihan pemimpin itu diantaranya adalah ketika mereka mampu menciptakan rasa aman, di samping kesejahteraan dan sebagainya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, jika ada 2 kategori pemimpin, yang satu ahli maksiat umpamanya, tapi dia adil dalam memimpin. Yang satu soleh,
Di samping juga mungkin Pak Saleh namanya misalnya, rajin di masjid, rajin menjadi imam, tapi mungkin tidak adil dalam memimpin. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya akan pilih yang pertama tadi. Walaupun jarang ke masjid, karena mungkin rajin melihat naskah dokumen siapa pengurus masjid belum saya bayar upahnya, siapa atau masjid ini bagian mana yang bocor harus segera saya perbaiki, ya kan. Jadi walaupun dia kurang amalnya, bahkan mungkin sedikit ahli maksiat, tapi kalau adil dalam memimpin itu jauh lebih baik daripada soleh tapi tidak adil. Saking beratnya memimpin ini menurut Ibnu Taimiyah. Apa alasannya? Ketika seseorang menjadi pemimpin, maka ada dua kewajibannya. Satu, di samping untuk diri dan keluarganya, kedua untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk umat yang dipimpin. Lah kalau dia hanya mengurus pribadinya, berarti nomor dua dia lalaikan. Nah makanya menurut Ibnu Taimiyah, kalau dia ibaratnya kurang amalnya, bahkan maksiat, maka itu urusan dia pribadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dia adil memimpin, rakyatnya menerima. Ya sebaliknya, kalau dia urus dirinya, hanya beramal pribadinya, tidak mau peduli dengan rakyat dipimpinnya, keadilan tidak ditegakkan, keamanan tidak diadakan, maka amal pribadinya yang sifatnya egois tersebut, selfish tersebut, ya, itu boleh jadi tidak diterima oleh Allah karena dilalaikan kepemimpinannya. Ya tentunya Bapak Ibu, lebih-lebih jika pemimpin kita insya Allah baik, soleh, mengurus kita, mengurus masjid kita. Makanya siapapun termasuk konteks nasional, maka jangan kita selalu melihat kekurangan-kekurangan, ya saling melengkapi. Sekali lagi itu harapan kita, mudah-mudahan pengganti-pengganti beliau selanjutnya akan menjadi orang yang terus melanjutkan perjuangan dan tegaknya syiar-syiar Islam khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Begitu juga pemimpin nasional kita seperti itu dalam konteks nasional. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan bapak-bapak, para tuan guru, ibu-ibu juga banyak sekali kelihatannya, alhamdulillah. Kita semua anak-anak kita di hari akhirat kelak mudah-mudahan menjadi orang yang beruntung, yakni orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan kuberikan, akan ku sampaikan kepada umatku, terutama yang senantiasa menghidupkan sunnahku, terutama yang senantiasa berusaha menggali ilmu-ilmu agamanya, terutama senantiasa berzikir kepada Allah, terutama senantiasa bersyafaat ataupun menyampaikan sholawat kepadaku, maka niscaya akan kuberikan syafaat kepada mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua, nggih. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan kembali materi pendalaman terkait dengan ayat-ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa di antara ayat yang menurut para ulama bidang ulumul Quran yang terakhir diturunkan oleh Allah adalah surah Al-Baqarah ayat 201. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada suatu hari nanti kalian akan dikembalikan kepadanya. Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat, di mana dalam hari tersebut semua jiwa akan diberikan apa yang telah dilakukan, apa yang telah mereka kerjakan ketika mereka hidup di dunia. Ada jemaah mungkin bertanya, Pak, kalau kita mengadakan Maulid Rabiul Awal diberikan enggak ganjarannya? Yang paling luwek jauh dulang, yang paling luwek jauh punti, yang paling jauh manuk mungkin, dan sebagainya. Maka tentu jawabannya innamal a'malu binniyat. Munda pamer-pamerang doang ya, boleh jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhlas, niat sedekah, niat menghidupkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka
Boleh jadi itu yang akan membuat kita sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal niki Bapak Ibu, di hari kiamat sekali lagi, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Semua amal yang kita lakukan di dunia ini, dari yang paling kecil, yang paling ringan hingga yang paling besar menurut setiap jiwa, yang paling berat menurut dia, akan ditunaikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Kalau di dunia ini sekali lagi saking lemahnya manusia, boleh jadi mungkin positifnya atau kita husnuzon, orang berbuat baik kadang di mata masyarakat, di mata pemimpinnya, di mata orang lain, bi asbab fitnah dan sebagainya, dia dianggap justru sebaliknya. Itu kan cari muka. Itu kan agar dia menjadi ini, itu kan agar dia naik pangkatnya, agar sebagainya lah, nauzubillah. Padahal memang dia khusus mencari ridho Allah. Akhirnya apa? Bukannya diberikan naik pangkat dan sebagainya, bahkan bahasa sekarang non job lah. Tapi bagi yang mendapatkan itu, mungkin di antara kita ada, itu lahan kita masuk surga insya Allah, dengan catatan kita bersabar. Karena di hari akhirat kelak itu tidak akan pernah terjadi. Allah mengharamkan kezaliman bagi zatnya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Yang berbuat baik tentu diberikan kebaikan. Sebaliknya yang berbuat jahat, yang berbuat kesalahan, maka Allah akan berikan juga setimpal dengan perbuatannya kita hidup di dunia ini. Wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi sekali lagi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beberapa tafsir para jamaah disebutkan di dunia ini biasa terjadi. Makanya perkara tadi umpama ya, ada orang kerja benar bagus, tapi karena ada persaingan yang tidak sehat, dia dihembuskan fitnah bahwa niatnya dia sebalik-baliknya, akhirnya dibaca kok negatif, padahal memang benar-benar lillahi ta'ala untuk kebaikan lembaga, kebaikan apapun, akhirnya dia bukannya mendapatkan balasan setimpal ya di lembaga itu atau dimanapun misalnya, tapi sebaliknya ya, itulah kehidupan di dunia yang biasa menurut tafsir. Tidak hanya di Indonesia terjadi, di Malaysia, di Timur Tengah sana, di Arab Saudi, Iran, Irak, di belahan bumi manapun, selama di situ ada manusia, ada lembaga, ada setan juga di sana, maka itulah yang terjadi hukum di dunia ini. Sulit kadang-kadang keadilan ditegakkan, sulit pemimpin juga 100% memberikan orang yang berjasa sesuai dengan jasanya. Karena tadi banyak faktor, banyak orang di sekelilingnya, banyak pembisik, istilah orang sekarang kan. Ya, tapi bagi yang mendapatkan itu sekiranya mohon bersabar. Insya Allah ini salah satu jalan terbaik yang diberikan oleh Allah agar kita bisa mendapatkan banyak pahala di akhirat kelak. Dan yakinlah bahwa bukan Anda sendiri. Bukan hanya itu terjadi di Indonesia, bukan hanya terjadi di provinsi kita, di provinsi lain, di negara lain, selama di dunia ini. Maka itulah hukum yang lumrah terjadi karena memang keterbatasan manusia. Namun bagi Allah itu pantangan terjadi. Karena Allah tahu semuanya, mana yang bekerja dengan ikhlas, mana sebaliknya hanya sekedar pura-pura, dan ataupun mana hanya sekedar apa istilahnya bahasa sekarang stor muka dan sebagainya. Karena itu di hari akhirat Allah akan tunaikan semua manusia, semua jiwa sesuai dengan tingkatan keikhlasan dari amal-amal tersebut. Al-Mukarramun dirahmati Allah, izin karena tadi tiang singgung maulid sebelum tiang bahas berikutnya di dalam tafsir. Jadi pernah dulu sahabat bertanya, ada seorang sahabat. Ya, beberapa pertemuan kemarin kalau nggak salah dibahas juga tentang hadis kiamat di sini, tentang iman, Islam, ihsan dan wa masa'ah, ya, pernah tiang ikuti sebentar di YouTube itu. Nah dulu ini tapi di luar dari itu, kalau itu kan malaikat Jibril yang menyamar jadi maaf Haji Soleh kayaknya nih. Ya ukurannya zaman itu gitu ya, di zaman Rasulullah. Yang nanya apakah hakikat Islam, apa hakikat iman, semua dijawab dengan lengkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat heran, kok tahu? Dia nanya, dia juga membenarkan, sodakta, engkau benar ya Rasulullah.
Disebut Islam ini ya, bahwa membaca syahadat, 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, kemudian juga melaksanakan puasa, menunaikan zakat dan berhaji jika engkau mampu. Sodakta. Apa iman? Iman adalah engkau beriman kepada Allah, hari akhir, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, dan beriman kepada hari akhirat. Dan terakhir adalah beriman bil qadari khairihi wa syarhi minallahi ta'ala. Engkau beriman kepada qadarnya Allah, takdirnya Allah, baik buruknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maksud yang ini ada sahabat lain. Kalau tadi ini malaikat Jibril, pernah sahabat lain bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Rasul tidak menjawab, karena pertanyaan yang sama pernah ditanyakan oleh Jibril juga. Wa masa'ah, kapan terjadinya kiamat wahai Muhammad? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bahasa singkatnya, yang bertanya sebenarnya lebih paham dengan yang ditanya. Artinya Anda yang bertanya itu sebenarnya lebih paham dari saya yang ditanya. Bahasa singkatnya, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya ini tidak lebih tahu dari yang bertanya. Atau dibalik, tapi dengan substansi yang sama, yang bertanya ini lebih paham dengan orang yang ditanya. Artinya engkau Jibril lebih paham dengan Muhammad yang kau tanya. Nah, di antara cirinya idza waladatil amatu rabbaha. Ciri kiamat itu wasahbiruka an asyratiha. Idza waladatil amatu rabbaha. Wahai Jibril, engkau lebih paham dari saya yang kau tanya. Namun saya sampaikan kepadamu ciri-cirinya yang paling menonjol. 1, kalau ya tuan itu atau seorang budak, ibu yang menjadi budak, banyak yang nantinya akan melahirkan anaknya. Seorang budak akan melahirkan tuannya, atau para budak akan melahirkan tuan-tuannya. Di sini sebenarnya yang kami himpun dari berbagai pendapat, ada 2 tafsir, ada 2 makna para jamaah. Yang satu makna secara hisinya, secara nyatanya, bahwa di akhir zaman itu saking hubungan manusia tidak terkontrol, saking hubungan manusia sangat bebas, sehingga banyak ya orang yang menggauli budaknya. Dia punya budak karena kaya, kemudian budak-budaknya itu digauli sampai mengandung dan melahirkan anaknya. Sehingga seorang ibu yang status sebagai budak, ya, karena yang menggaulinya adalah suaminya atau belum suaminya tapi tuannya, orang merdeka, maka tentu anaknya ini mengikuti kepada bapaknya yang merdeka itu. Ini secara hisi, secara zohir, secara fisik. Nah, makanya konon ceritanya Bapak Ibu yang kita dengar dari jamaah kita di Arab Saudi, kan dulu sering kita dengar ada TKW namanya ya. Ya, tenaga kerja wanita yang suka membunuh tuannya. Pernah kita bertanya, berpikir, kok tega ya seorang wanita? Pelakunya kan TKW kan wanita. Anda ada namanya TKW itu laki-laki kan, tidak ada kan? Ya, TKW pasti wanita. Membunuh tuannya. Sampai dia harus dihukum kisos. Pokoknya dari presiden ini, dari zaman Pak Harto, ya Orde Baru, pasca Orde Baru atau reformasi hingga Pak Jokowi ini, kalau nggak salah ada saja kejadian TKW ini yang ya membunuh majikannya. Dan majikan yang dibunuh bukan majikan perempuannya, tetapi majikan laki-lakinya. Sempat kita bertanya, merenung, kenapa sih kok tega? Padahal TKW ini pasti orang-orang yang ibu-ibu yang berangkat dengan hati yang istilahnya itu dari rumahnya ya, niatnya untuk bekerja. Dia meninggalkan kampungnya, bahkan mungkin anak dan suaminya ke Timur Tengah sana untuk mencari rezeki yang halal. Kok sampai di sana dia tega membunuh? Usut punya usut, ternyata informasinya mungkin wikan jelas pelungguh nggih. Karena tuannya itu hendak melakukan tindakan tidak senonoh kepadanya. Nah, sehingga
Para TKW ini berusaha mempertahankan diri, tapi tetap dipaksa, ya dinodailah oleh tuannya. Nah, dalam rangka mempertahankan diri inilah ternyata hilap mereka akhirnya membunuh majikannya. Nah, menurut beberapa informasi kita tanya beberapa teman juga, yang terjadi hari ini ada sebagian para majikan yang kaya di Timur Tengah meyakini TKW ini sudah masuk kategori budak zaman Rasulullah dulu. Jadi itu budak saya, jadi sah halal, saya mau ngapa-ngapain. Tidak hanya saya suruh cuci piring, buatin saya kopi mix, buatin extra jos atau apa ke istilahnya kan. Cara kita di Indonesia itu kan, kopi latte dan sebagainya, tapi lebih dari itu. Ya mau saya apa-apain itu halal, karena dalam keyakinan mereka itu budak saya. Dan menurut aturan sebelum dihapus masalah perbudakan ini, budak itu adalah hak sepenuhnya bagi majikan untuk memperlakukan apapun kepada budaknya tersebut. Ya, ini yang menjadi persoalan. Nah, tapi kembali ke tadi, cirinya adalah secara fisik sekali datangnya kiamat banyak kejadian di mana ya budak perempuan melahirkan tuan-tuannya. Tapi dari segi maknawi, makna berikutnya adalah di akhir zaman, dan ini yang paling banyak dalam beberapa kitab yang kami telah kemarin para hadirin dirahmati Allah. Ini sebagai ibrah dari mengkaji ayat terakhir dari menurut ulama ulumul Quran yang diturunkan oleh Allah tersebut tentang beriman kepada hari akhirat itu. Makna berikutnya adalah yang paling sering ini bisa menimpa kita semua. Karena besok uququl walidain, orang durhaka kepada orang tuanya itu sudah merajalela, sudah menjamur, sudah biasa. Jadi orang sudah tidak ingat lagi dengan ibu bapaknya yang telah susah payah ya bekerja keras untuk menghidupinya, mendidiknya, menggendongnya dari kecil, memberikan ASI. Namun ketika dia menjadi orang sukses, dia memiliki harta cukup, bahkan lebih, bahkan menjadi pejabat, ibunya, bapaknya enggak pernah diurus. Bahkan di Indonesia ini, tapi dosa kita sebut di belahan pulau sana, ada yang bahkan tega ibunya itu mau pinjam uang, padahal sebenarnya itu sindiran, kasih saya uang anak gitu kan, tapi bahasanya minjam, dicatat, ditagih inak kandungnya, inak mbek kepeng kesuada sehingga rubin no, kadang ngumbe sih deh ini nak, angka aruan nih, istri saya, calon istri saya nuntut mau saya nikahi nih, ibunya ditagih, bahkan masuk ke pengadilan, ibunya nggak mampu dilaporkan. Subhanallah. Makanya menurut ayat ini itu bagian dari ciri-ciri tandanya kiamat semakin dekat. Uququl walidain, merajalela di mana-mana. Dan ini bisa menimpa siapa saja, tidak mesti kasus budak tadi. Dan tidak hanya di Indonesia, di Arab Saudi sana, di Timur Tengah, di Eropa, Amerika. Bahkan Bapak Ibu, maaf, tradisi negara maju ya yang kami saksikan sendiri, termasuk di Malaysia. Karena memang kita tidak tahu ya, memang di negara-negara disiplin itu sebuah resiko ya. Kalau orang kerja itu tidak boleh terlambat. Jadi ukuran orang itu istilahnya berakhlak baik di negara-negara maju itu adalah tidak terlambat dalam bekerja. Kalau dia menjadi guru tidak terlambat masuk kelas. Dia menjadi dosen juga seperti itu. Dia menjadi pemimpin apapun tidak terlambat. Makanya roda kehidupan, sistem manajemen administrasi ini lancar. Satu sisi bagus, tapi sisi yang lain berefek, ada efeknya. Kalau dia punya orang tua yang maaf agak mulai tua, jompo segala macam, tidak mau diurus. Karena ini buat saya terlambat ke kantor, ini buat saya terlambat bekerja. Maaf, di Malaysia pun kami saksikan. Jadi orang tuanya dimasukkan ke panti jompo. Coba kalau di rumah nanti kenapa? Bareh menek ya, nanti kencing, belum kita cariin pampers, belum ini, ribet. Nanti saya tidak jadi presentasi, tidak jadi saya selesai doktornya, tidak jadi saya maaf guru besarnya, tidak jadi saya nulis, ditunggu saya oleh banyak audiens saya, oleh fan saya. Si dia mina masalah doang, panti jompo, telepon, bait ini. Ini udah biasa. Makanya kalau di negara maju Bapak Ibu, pernah saya tanya langsung di Kanada, di Montreal dulu. Kita beli di toko kayak Alfamart lah di Indonesia. Kita lihat, mau pakai tongkat dia ibu-ibu. Kita tanya, apakah Anda punya anak? Punya, katanya. Loh, mana sekarang anak Anda? Ya, saya tidak tahu.
Mungkin ke Bali dia, atau mungkin nonton MotoGP di Lombok. Siapa yang ngurus diri Anda? Ya saya sendiri. Tapi memang inilah budaya kami katanya. Dulu pun saya begitu dengan papu baluk saya. Papu baluk saya juga, ya saya tinggalin. Tidak pernah saya urus, jadi biasa jadi seperti itu. Nah kita yang maha paham agama, mari saling mengingatkan bahwa dengan mempelajari hari ini, mari kita semakin dekat dengan orang tua kita. Mari bahwa kita diingatkan oleh Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah kita beribadah kepada Allah, bahkan kelompok manusia pertama yang wajib kita muasyarah dengan baik adalah wabil walidaini ihsana. Kita berbuat kebajikan dengan kedua orang tua kita. Dalam hal ini para jemaah dirahmati Allah, izin ada sebuah kisah yang memang tidak ada dalam Bukhari Muslim ini ya. Tapi ini ada sebuah kisah tentang seseorang yang melamar pekerjaan. Orang ini kebetulan ibunya itu tukang cuci baju. Tapi anak ini atau orang ini termasuk orang yang berprestasi di kelasnya, di kampusnya ketika kuliah dulu, sehingga IP-nya kumlut, IP-nya tinggi hampir 4. Nah suatu hari dia melamar pekerjaan selesai kuliah, dan semua proses itu dilakukan dengan baik. Ya tes tulisnya, CAT-nya bahasa sekarang, kemudian tes apa saja itu, psikotes dan sebagainya sudah selesai. Nah sampai dia satu hari dia diwawancara, diinterview oleh bosnya. Ditanya, apakah Anda serius melamar pekerjaan di perusahaan ini? Ya tentu saya serius Pak. Saya mau tanya kembali, Anda dulu pernah menempuh pendidikan di jalur jenjang sarjana? Oh pernah Pak, ada kan berkas saya, istilahnya itu ijazah dan transkrip nilai saya. Terus interviewer atau bos ini bertanya kembali, ketika Anda kuliah, apakah bapak Anda yang selalu memberikan bayaran kepada Anda, atau membayar SPP, membayar kos dan sebagainya? Oh tidak Pak, bapak saya sudah meninggal sebelum saya lahir. Lantas siapa yang memberikan bayaran itu? Ibu saya. Oh hebat ibu Anda. Ibu Anda ini luar biasa. Apakah Anda dapat beasiswa? Tidak. Padahal saya tahu kampus ini kampus yang mahal biayanya, kampus bonafit. Berarti ibu Anda ini orang berpenghasilan tinggi atau pejabat ya? Bukan Pak. Ibu saya hanya tukang cuci baju Pak. Apa istilah sekarang itu? Laundry, bahasa kerennya laundry. Cuci baju. Baik. Sebelum Anda meninggalkan ruangan ini dan ada permintaan saya, tapi coba tunjukkan tangan Anda. Diperlihatkan tangannya. Saya lihat tangan Anda halus. Berarti Anda ini tidak pernah membantu ibu Anda ya katanya, kata bos ini. Betul Pak. Saya akui saya tidak pernah membantu ibu saya untuk mencucinya, karena ibu saya meminta begitu. Jadi ibu saya bilang, nak biar saya cuci baju pagi siang malam. Kamu cukup buka buku, kamu cukup buka semua pelajaran-pelajaran di perkuliahanmu. Buka kamus, buka kitab, agar engkau besok sukses, agar engkau besok menjadi sarjana yang berilmu tinggi, agar engkau besok mungkin menjadi pejabat yang dihormati banyak orang. Biar ibu yang mencuci baju nak. Ibu minta cukup satu, kamu belajar agar segera tuntas kuliahmu dan menjadi orang sukses. Apa kata bos itu? Baik, tolong kembali lagi besok pagi, tapi satu permintaan saya, Anda pulang nanti cuci kedua tangan ibu Anda, pegang dan cuci kedua tangan ibu Anda, dan ceritakan besok setelah Anda lakukan itu, besok datang kepada saya. Cerita pendek, dia pulang, kemudian dia mencari ibunya. Ya kebetulan ibunya baru selesai cuci baju dan memegang kedua tangan ibunya, karena di kepalanya pasti bosnya ini atau calon bosnya ini menyuruh karena ada maksud tertentu dan harus dilakukan supaya jelas jawabannya besok. Malum anak ini cerdas.
Dicari, dipegang kedua tangan ibunya, baru rupanya anak ini sadar, Bapak Ibu. Kok tangan ibunya ini kasar sekali. Merah warnanya, belah-belah kulitnya. Karena puluhan tahun mencuci baju demi menghidupinya selama ini dengan adiknya. Ibunya kaget, kenapa anak kamu lakukan ini? Kok kamu cuci kedua tangan saya? Dulu enggak pernah, padahal waktu saya mandiin pun kamu enggak pernah melakukan itu. Ini perintah bos saya, Bu, atau calon bos itu. Karena ada sesuatu, biar jelas besok informasinya, maka harus saya lakukan. Ternyata dia baru sadar anak ini. Hanya sebentar itu dia cuci tangan ibunya, baru sadar betapa berat perjuangan ibunya menghidupi dirinya, tergambar dari dua belah tangan ibunya yang kasar seperti itu. Dia pun menangis. Baru dia sadar betapa besar perjuangan orang tuanya selama ini. Walaupun hanya sekedar mencuci baju untuk menghidupinya. Mungkin kalau kita cerita, orang tua kita ada yang menjadi petani, ada yang berjual di pasar, ada yang bahkan di kantoran. Kalau kita misalnya mencermati seperti ini Bapak Ibu, boleh jadi masing-masing punya asar, punya bekas menunjukkan betapa berat perjuangan orang tua menghidupi anaknya, membesarkan anaknya, ataupun memberi nafkah kepada keluarga anak istrinya itu. Namun mungkin jarang disadari oleh kita sebagai anak selama ini. Nah, setelah mencuci itu kembali, baru kemudian dia merasa lebih dekat dengan ibunya, saling bercerita sepanjang malam saat itu. Nah, besoknya bosnya bertanya, apa yang kamu saksikan dari kedua telapak tangan ibumu? Dia bercerita, saya saksikan tangan beliau betapa kasarnya, Pak. Belah-belah pecah, kemerah-merahan. Karena sering pegang air rupanya, termasuk sering pegang Baiklin. Kalau kita sekarang kan itu kan zat kimia yang panas. Terus apa yang bisa kamu ambil pelajaran dari hal itu? Kata dia, bekerja yang terbaik adalah bekerja dengan ikhlas. Saya ingin dimanapun saya bekerja besok, seandainya pun tidak diterima di tempat ini, saya ingin seperti ibu saya. Dia tidak pernah bercerita kepada saya belasan tahun selama ini. Bos seperti itu, beratnya perjuangannya sampai rusak tangannya, tidak pernah dia cerita. Karena beliau berikhlas dalam bekerja. Yang kedua juga adalah tidak penting kita bekerja itu hanya sekedar menumpuk-numpuk uang. Kalau yang kita lakukan ini tidak dengan kasih sayang, kalau yang kita lakukan ini justru menghancurkan kasih sayang orang lain, kalau kita lakukan ini mengurangi hak-hak orang lain, itu sambil pelajaran, Pak. Makanya sekiranya saya diterima di tempat itu dimanapun saya bekerja besok, orientasi saya dalam bekerja bukan menumpuk uang, bukan menumpuk gaji, apalagi dan cara tidak benar, kemudian hak orang saya ambil, saya korupsi. Tetapi saya bekerja untuk menciptakan rasa damai, menciptakan kenyamanan, agar kita sama nyaman berkumpul seperti ini. Karena hidup yang sejati ini adalah dalam kasih sayang, dalam kenyamanan, dalam kebersamaan. Apa kata bosnya? Kamu saya terima bekerja di sini, bahkan saya kasih kamu posisi sebagai kepala bagian walaupun kamu pertama kali. Ternyata dia dipercaya dengan ilmu atau hikmah didapatkan oleh anak tersebut karena melihat bagaimana tulusnya seorang ibu bekerja selama ini. Betul ibu-ibu di pojok sana ya, ibu-ibu tulus kan bekerja selama ini kan, ya, tulus menyiapkan sarapan, gorengkan telur, buatkan kopi buat bapak-bapak ya, anak-anak mau sekolah juga tulus kan, insyaallah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maka semua jiwa akan ditunaikan dari akhirat ya, tentang perbuatannya itu, tentang amalnya itu, mereka pun tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-mukarramun dirahmati Allah, hal berikutnya yang sampaikan terkait dengan ayat terakhir turun ini, bahwa ada tafsiran yang ingin yang sampaikan. Kalau minggu lalu kita tekankan kepada bahwa di hari akhirat besok Allah akan menunaikan apa istilahnya amal-amal manusia itu. Nah, di antara amal yang tidak boleh diremehkan sekali lagi adalah termasuk bagi yang mampu masalah mengikhlaskan hutang. Ya, mengikhlaskan hutang buat orang yang tidak mampu berhutang. Minggu lalu ada yang bertanya, Pak, saya punya ini, orang ini, ngutangnya banyak kasarnya. Terus sampai dia bilang, dia anak saya jadi saksi, besok saya meninggal ambil. Terus bagaimana, gimana cara menagihnya? Dan apa istilahnya berikutnya itu? Apakah diikhlaskan atau bagaimana? Ya, saya bilang dalam diri saya,
Pernah kejadian seperti itu kan? Dan saya tidak menghilaskan itu juga dengan niatan baik. Kenapa? Karena ini masalahnya ya budaya yang kurang baik, yang semakin membudaya maksud saya. Lomba-lomba orang istilahnya itu mencari pinjaman tetapi dengan niatan tidak ingin menunaikannya, tidak ingin membayarnya. Makanya di hadis tadi di awal tentang ciri kiamat kedua, di samping orang semakin banyak bangga dengan toanya, semakin banyak uququl walidain, semakin banyak orang yang durhaka dan orang tuanya. Ciri kedua yang menonjol yang sebelah Rasulullah apa? Wa idza tatawala ru'atul ibili al-buhmi fil bunyani. Ciri kedua hari kiamat itu adalah ketika para pengembala onta, para pengembala kambing, para pengembala hewan-hewan, mereka berlomba-lomba melakukan tindakan yang sepertinya berbeda dengan profesi mereka, dengan tugas seharian mereka. Kalau orang misalnya jadi pengembala onta, pengembala kambing, kan mestinya berlomba-lomba cari rumput, berlomba-lomba cari makanan untuk hewan ternak yang sedang digembalakannya. Tapi ini lain pekerjaannya, apa? Lomba-lomba meninggikan bangunan, lomba-lomba membuat bangunan bagus, gedung-gedung tinggi yang indah. Ternyata menurut para ulama dalam mensyarahkan hadis ini para jamaah, ciri kedua yang sangat ditekankan oleh Rasulullah semakin dekat datangnya kiamat itu, ada satu kondisi di samping yang pertama tadi merebaknya orang durhaka kepada orang tuanya, yang kedua adalah orang berlomba-lomba membangun apa istilahnya itu ya? Ya membangun rumah, membangun gedung kantor, ya dengan ornamen yang indah, dengan apa istilahnya bangunan yang unik, bangunan yang berbeda dari yang lain, supaya di situ nyaman orang selfie, supaya di situ nyaman bangga orang mengambil gambar dan sebagainya. Padahal apa? Itu boleh jadi melampaui kemampuannya. Boleh nggak Bapak Ibu kita membangun rumah yang bagus? Boleh enggak? Boleh enggak kita membangun rumah yang bagus? Boleh. Boleh nggak kita membangun masjid yang bagus? Sangat boleh, ya kan? Tapi ini lihat kadar kemampuan. Kalau kemudian akhirnya maaf memaksa diri di luar kemampuan, ya mestinya ukuran rumah itu bagi maaf seorang pemimpin tinggi misalnya sekelas, ya katakanlah apa kita sebut ya pejabat lah pokoknya yang memiliki penghasilan tinggi, tapi dia tidak jelas penghasilannya, maksa diri hutang sana hutang situ. Yang terjadi akhirnya apa? Tidak mampu membayarnya. Nah ini juga menjadi istilahnya hal yang harus kita waspadai di zaman ini. Mari bagi yang ya merasa tidak jelas dari mana nanti akan mengembalikan pinjaman atau hutang itu, jangan lakukan itu. Oke? Boleh enggak boleh saja, tapi dengan niatan betul ingin mengembalikan. Tapi jangan melampaui kemampuan. Tahu dirinya enggak punya, ya maaf misalnya ada sawah yang akan ya katakanlah ujung terburuknya dijual misalnya, jangan meminjam melampaui dari kemampuan yang bisa kita lakukan, sehingga terjadi apa? Akhirnya terjadi seperti tadi, ya kita menzalimi orang yang punya harta, yang punya modal, karena tidak ada niat baik, iktikad baik dari kita untuk mengembalikannya. Dan ini adalah bagian dari sebuah kezaliman yang harus kita waspadai. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, bagi orang yang memiliki kecukupan harta, ya memang Allah menganjurkan kita di ayat 200 ya sebelum wattaqu yauman turja'una fihi ilallah ini untuk mengikhlaskan. Ya, kalau tidak mampu semuanya ya sebagiannya. Karena itu bagian dari amal ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Ya wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau memang kamu mampu mensedekahkan, mengikhlaskan semuanya, maka ikhlaskanlah. Namun sekali lagi Tiang menjawab kemarin, ya tidak mengikhlaskan semuanya itu karena ada tujuan, supaya ada sanksi sosial. Jadi Bapak Ibu begini, jika ada sebuah maaf sindikat, jika ada sebuah perilaku yang terstruktur, terorganisir misalnya, maka kita pun harus
membendungnya kalau bisa secara terorganisir. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, al-haqqu bila nizamin yaglibul batil bin nizamin. Kebaikan, kebenaran tanpa diorganisir maka akan dikalahkan oleh kezaliman yang terorganisir. Artinya apa? Ada kelompok orang-orang yang nanti misalnya punya travel haji, tapi kan ini tidak semua. Punya kecenderungan, jika terjadi sesuatu di tengah jalan, maka yang dikorbankan adalah apa? Customernya. Yang dikorbankan adalah calon jamaah ini. Kalau kita diam saja, kita bilang ikhlas semua saja, maka boleh jadi akan muncul pikiran buruk, pikiran negatif. Wah, ini kan pernah kejadian, saya dapat untung 500 juta misalnya, orang gak ada protes sama saya, berarti jamaah yang saya hadapi ini ikhlas-ikhlas saja. Kalau gitu semakin merajalela sifat buruk seperti itu. Jadi itu niatan kita, minimal sanksi sosial. Kalau gak mampu kita labrak dia misalkan, minimal sanksi sosial. Bahwa jika ada orang melakukan itu secara berkelompok dengan sengaja merugikan orang, bahkan dan jumlah yang besar, maka terpaksa tidak kita ikhlaskan hutangnya supaya menjadi contoh, agar jangan ada lagi pihak berikutnya yang melakukan modus yang sama. Karena ini bagian dari sanksi sosial, bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, ini tujuan kita. Jadi ini yang tiang garis bawahi pada kesempatan ini. Dan tinggal berapa menit? Tinggal 5 menit. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita bicara tentang hari kiamat tadi, waktu 5 menit. Yang jelas ayat yang terakhir turun menurut satu riwayat tadi, yakni Al-Baqarah 201. Maka tentang kengerian hari kiamat ini cukup dijelaskan ya di dalam salah satu surah Al-Quran yang bernama Al-Qari'ah, yang saya sampaikan di awal. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, ayat ini menjelaskan, atau surat ini Al-Qari'ah ini surat ke-101, terdiri dari 11 ayat. Luar biasa ya, indah sekali angkanya. Surat ke-101 dari 114 surat. Jumlah ayatnya berapa? 11. Jadi ada 2 angka 1 di situ. Apa arti Al-Qari'ah? Di situ ada beberapa tafsirannya. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Pernahkah engkau dengar namanya Al-Qari'ah? Makanya ayat ini dinamakan surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini secara bahasa artinya apa? Gedoran yang keras. Jadi umpama, kok lagi-lagi masalah hutang nih. Ada debt collector misalnya, saking marahnya dengan orang yang gak mau bayar ini kan, ngetuk-ngetuk, Assalamualaikum. Kan kadang-kadang lupa sampai lengkap salamnya saking marahnya kan, gedor-gedor ndak mau, akhirnya apa? Pakai tangan keras. Ndak cukup pakai tangan, pakai kaki, nendang ya, sampai mungkin kebuka pintunya secara paksa. Nah, itulah namanya Al-Qari'ah, pukulan hantaman yang keras yang memekakkan telinga. Tapi ternyata tafsiran lebih jauh para jamaah ini menggambarkan dahsyatnya kiamat, di mana nanti Israfil ini meniup terompet dengan 2 tiupan. Tiupan pertama ini sangat memekakkan telinga. Itulah yang disebut dengan Al-Qari'ah. Ketika Israfil meniup trompet yang sangat besar ini, bergetar bumi dan langit dan getaran yang dahsyat. Dan semua orang saat itu, sehebat apapun dia, sebesar apapun badannya, meninggal seketika. Saking 2 penyebabnya. 1, besarnya suara yang menggetarkan, menghancurkan, gendang telinga pecah berantakan, kepala hancur. Saking kerasnya suara itu. Yang kedua, karena getarannya. Getarannya tidak pernah diam. Makanya di ujung ayat itu ya, jadi manusia seperti apa istilahnya ini? Laron katanya, mara berangkak yang kesana kemari terbangnya begitu ringannya. Kemudian gunung Rinjani watarol yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung termasuk gunung Rinjani ini bagaikan bulu ini yang ditiup-tiup ini, tidak ada beratnya, tidak ada besarnya. Saking ngeri, saking getar dahsyatnya bumi saat itu. Nah, para jamaah dirahmati Allah, sebagai penutup, apa yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan jiwa kita? Maka agama mengajarkan paling tidak ada 3 amalan dilakukan. 1, amalan kolbi kita. Yang kedua, amalan lisan kita.
Dan yang ketiga adalah arkan, al-jawarih, seluruh anggota badan, anggota tubuh kita. Namun sebesar apapun amalan itu harus dimulai dari niat. Innamal a'malu binniyat. Hari ini subuh niki kalau kita berniat mengkaji agama, mencari ridha Allah, fa insyaallah pahalanya sangat besar. Sampai seluruh napiaran empak-empak lelaut ampanan nike, ara udang, ara ikan tenggiri, tongkol, berdoa istighfar untuk kita semua. Bagi orang menuntut ilmu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau niatnya lain, maka tidak ada pahalanya. Nah, sekali lagi hati. Nah, yang kedua, satu saja sebagai penutup dari kita ini, ini masalah lisan kita, terutama agar basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kisah inspiratif penutup dalam kitab Irsyadul Ibad ya ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, disebutkan bahwa ada seorang ulama besar yang bernama Abu Zaid Al-Qurtubi. Beliau ini mendengar riwayat atau kisah bahwa atau al-asar bahwa barang siapa yang rajin membaca lafaz la ilaha illallah dengan ikhlas, maka akhir hidupnya pun akan menyebut kata la ilaha illallah. Namun sebaliknya mulai dengan nyumpa doang, kerangnya nyumpa, nanti daerah hayatnya nyumpa, nyebut yang buruk akhir hayatnya buruk. Sampai beliau dengar tidak cukup 100 kali, tetapi 70.000 kali. Ibu-ibu kuat enggak membaca la ilaha illallah 70.000 kali? Kuat sih dende ibu-ibu? Lebih berat mana membaca itu dengan pina ayam goreng geprek? Ya lebih berat itu ya, tetapi dan berat itu Allah mengampuni insyaallah dosa kita. Karena begini, Syekh ini membuktikan, kebetulan ketika beliau hidup, Syekh Abu Zaid Al-Qurtubi ini ada seorang pemuda yang tembus pandang, kasyaf. Kalau bahasa kita sekarang ini indigo namanya, napiaran indigo, orang yang tahu apa yang akan terjadi, orang yang bisa melihat alam akhirat. Indigo lah kurang lebih. Nah, pemuda ini diundang makan di rumah beliau karena beliau ini orang soleh, rajin bersedekah dengan niatan untuk mencari ridha Allah tadi. Nah, tiba-tiba dengan bajang ini teriak nyorak. Oh, katanya teriak, aduh, sedih dan pingsan di situ. Ketika dia bangun, ditanya oleh Syekh Abu Zaid Al-Qurtubi, wahai dengan bajang, arah apa aja baru no? Kenapa barusan kamu kok teriak-teriak terus kamu tidur bahkan tidak sadar? Tiang menyaksikan ibu tiang, Pak Kiai, Tuan Guru digoreng, disiksa di alam barzah, dan tiang yakin itu sebenarnya diperlihatkan oleh Allah. Makanya tiang bingung, tiang sedih sekali. Dengan cara apa orang yang telah melahirkan tiang, yang membesarkan tiang, menghidupkan tiang ini, tiang selamatkan. Tersentuh hati Abu Zaid Al-Qurtubi tadi. Akhirnya beliau malamnya berwirid, berzikir, membaca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali. Keesokannya datang anak pemuda ini ke rumahnya, ngetok pintu dengan wajah yang sangat bahagia, tersenyum. Ya Syekh, alhamdulillah, saya tidak tahu siapa yang beramal untuk ibu saya. Tadi saya saksikan ibu saya sekarang berada di Raudatun min Riyadil Jinan, berada di taman-tamannya surga karena amalan seseorang. Dan menurut informasi langit yang tiang terima, orang itu berada di negeri kita ini, di kampung kita ini. Mudah-mudahan orang itu adalah pelungguh yang tiang hormati. Saya itu sadar bahwa ternyata apa yang beliau terima dari guru-guru beliau, mengamalkan la ilaha illallah saja dengan tulus, ikhlas, roja, khauf, takut kepada Allah, apalagi sampai 70.000 kali. Jangankan untuk diri kita, jangankan untuk anak kita, untuk ini istri kita, atau untuk dengan tua kita, orang tua kita, untuk orang lain pun, selama kita niatkan terlebih dahulu, Allah terima amal itu dan bisa sampai sesuai dengan niatnya. Makanya sebagai penutup Rasul mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang sering melafadzkan la ilaha illallah sampai akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk surga. Mudah-mudahan kita pun termasuk seperti ahli jannah yang senantiasa diharapkan oleh
para sahabat, para tabiin, salafus soleh dan orang-orang solihin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat yang sampaikan. Sila jika ada pertanyaan. Wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma li walidina wa li abaina ummahatina wa li masyaikhina wa li asatidina wa li qarabatina wa ahlina wa li jamil muslimin muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sya'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Allahumma rabbana la tada' lana fi masjidina wa fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala jahilan illa 'allamtah wala maridan illa syafaitah wala maitan illa rahimtah wala musafiran illa sallamtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan wala fiha salah illa qadaitaha wa sarta wa barakta fiha ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatilana walahumul Fatihah. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Agar lebih barokahnya, marilah kita tutup dan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhan